Oke, ya, jadi open system interconnection. Jadi sistem yang terbuka untuk dilakukannya interkoneksi, koneksi antar beberapa device. Kalau TCP/IP ya transmission control protocol atau internet protocol. Jadi kalian sudah lihat apa bedanya ya. Kalau layer OSI ini seperti ini, kita biasa bilang layer karena lapisan. Ya, maksudnya setelah fisik dulu baru data link, terus network, terus transport, sesi, presentasi dengan aplikasi. Nah, kalau di TCP/IP agak lebih sedikit sederhana, ada beberapa aplikasi yang ada beberapa layer, maksud saya itu yang disatukan kayak begini. Application, presentation sama sesi dijadikan aplikasi. Transport sama network tetap ada, yang data link jadinya link. Ya, seperti itu. Nah, ini bedanya. Bedanya kalau layer OSI punya 7 layer, kalau TCP/IP punya 4 layer. Kita akan jelaskan fungsinya satu-satu secara sekilas aja. Pekan depan saya akan jelaskan untuk masing-masing secara mendetail ya. Kalau ini briefnya aja, secara sekilas aja. Jadi itu. Jadi OSI itu apa ya? Standar ya, standar yang dibutuhkan untuk kita bisa berkomunikasi antara device yang satu dengan device yang lain. Oke. Nah, analogi layer OSI itu seperti ini. Misalnya kita ngirim surat ya. Ngirim surat itu dulu kayak begini. Saya masih pernah dulu, bukan pernah kirim surat lah saya begini ya. Teman saya di mana sempat saya kirim surat, masih pakai tukang pos dulu kan 98 ya, 98. Saya tidak tahu kalian sudah lahir atau belum kayaknya. Nah, analogi tugas lapisan ya, tugasnya atau fungsinya lapisan atau kita bilang layer, biasa lebih ini layer ya, lebih layer. Nah, misalnya proses pengiriman surat, kita punya pengirim, kita punya penerima ya. Jadi itu suratnya ditulis ya, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditaruh di kotak surat depan rumahnya kita ya. Tapi kalau dekat ke kantor pos, karena kayak saya rumahku dekat di kantor pos, ya sudah saya tidak pakai middle ya, saya langsung ke kantor pos begitu ya. Saya langsung begini, saya langsung hijack ke middle gitu, cuman seperti itu. Habis itu kalau sudah ditaruh di mailbox ya, ini hijack layers, jadi lebih layer yang paling atas. Nah, layer yang tengah itu jadi seorang tukang pos yang diambil surat di mailbox terus dibawa ke kantor pos. Nah, di kantor pos itu disortir ya. Jadi ini the letter is delivered. Jadi suratnya diterima ya diterima di kantor pos. Habis itu disortir. Disortir misalnya kalau surat saya mau ke Bone ya, jadi dibawa ke arah Bone seperti ya, kayak tracking ini kayak GNA apa segala macam. Bedanya kan kita ngirim barang sekarang ya. Kalau dulu kan ngirim surat ya. Sekarang mungkin kita ngirim barang dengan adanya belanja online. Belanja online itu ya lebih banyak pengiriman barang, karena barang itu tidak bisa diubah tidak bisa dikonversi begitu ya, barang mah barang ya, tetap pengirimannya butuh kayak GNA. Makanya sekarang yang lebih kantor pos itu juga sekarang bagaimana mereka bisa menyaingi GNA, Tiki, GNT dan seterusnya seperti itu. Nah, itu jadi beda-beda Ki ya, jadi berbeda fungsinya. Layer yang paling atas, layer yang tengah dengan layer yang paling bawah. Nah, di sini jadi ini surat ya, surat atau kiriman kah ya, parcel. Jadi biasanya sudah ditandai. Kalau kita di sini cuma menandai nama pengirim dan nama alamat. Oke. Nah, kalau sudah masuk di sini biasanya ada tanda yang ditahu sama tukang pos. Oh, kalau ini ke arah Sulawesi apa, kalau ini keluar Jawa atau apa dan segala macam seperti itu. Nah, kalau di sini dibalik nih ya sama. Jadi diterima dari carrier ya,
untuk masuk ke post office, jadi masuk dulu ke post office-nya, ya tidak langsung ke rumahnya ya. Jadi misalnya ke post office Jakarta, saya mau mengirim surat ke Jakarta, ke post office Jakarta. Dari situ ya dibawa ke mailbox yang terdekat. Nah, habis itu setelah didapat di mailbox-nya baru dibuka ya, dibaca seperti itu. Jadi begitu Ji mirip-miripnya ya, ada beda-beda kayak gitu. Nah, ini kalian bisa baca ya penjelasan pada gitu ya. Jadi masing-masing layer punya tugas masing-masing ya, tidak bisa maksudnya kan tidak mungkin kalau kita Mas sekarang mungkin bisa ke JNE begitu langsung ya. Jadi layer yang atas dengan middle itu kita bisa satukan. Misalnya saya yang membuat saya yang mengirim barang ya, saya mengirim barang, tulis alamatnya apa segala macam, saya langsung bawa ke JNE. Tapi JNE itu yang perwakilan di sini kayak di bawah mailbox, dia akan pasti bawa ke JNE yang pusatnya. Nah, nanti disortir di situ. Disortir ini yang ke Makassar, ini yang ke Bone, ya ini yang ke Takalar. Ya, dari situ nanti dikirim kembali. Jadi masing-masing beda. Oke, ini sedikit penjelasan tentang model OSI ya. OSI itu sebenarnya di tahun 1970 ya oleh ISO. Jadi jangan terbalik. Kan ada ISO 30.000 ya. Kalau ISO itu lembaga atau organisasi internasional yang mengeluarkan standar. Ya, jadi misalnya kalau dibilang kalau kayak universitas itu kan akreditasi ya, misalnya akreditasi kayak ITB atau mungkin UI atau Unhas, itu mereka akreditasinya sudah akreditasi internasional, sudah bukan lagi BAN PT, mereka sudah diakui di internasional itu. Nah, ada juga akreditasi ISO ya, ISO itu memberikan standar. Kalau ISO misalnya 1000 apa, ISO 13.000 apa, itu artinya dia sudah terstandar. Jadi kalau kita menggunakan itu aman. Jadi ini yang mengeluarkan standar ya. International Standard Organisasi, dia mengeluarkan OSI ya. OSI dikeluarkan oleh ISO. OSI adalah sekumpulan protokol yang mengizinkan dua sistem yang berbeda dapat berkomunikasi tanpa memperdulikan arsitektur dasarnya. Nah, misalnya kita mau berkomunikasi dengan printer, ya itu bisa ya. Laptopku berkomunikasi dengan printer sekarang dengan wireless. Karena sekarang sudah ada printer WiFi atau printer Bluetooth, itu kan sudah ada ya. Nah, model OSI bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana ya memfasilitasi komunikasi di antara sistem yang berbeda tanpa membutuhkan perubahan logika pada arsitektur dasarnya. Jadi yang saya bilang tadi ya, berkomunikasi satu dengan yang lain ya, telepon dengan telepon atau mungkin telepon dengan misalnya aplikasi apa ya, tanpa diubah seperti itu. Ingat, OSI bukan OSI bukan protokol. OSI adalah model, bukan protokol. Ini maksudnya apa di? Salah kak ini kayaknya. OSI adalah model untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan yang fleksibel, handal dan Jadi ini bukan salah kak ini. Saya salah. Tidak, ini maksudnya bukan perangkat. OSI itu bukan perangkat atau apa. Dia hanya model Ji untuk kita memahami bahwa pada saat kita mengirim data atau berkomunikasi dengan yang lain kayak begitu tadi, kayak pada saat kita mengirim surat ya, ada harus lower layer-nya ya, ada middle-nya, ada higher-nya. Jadi seperti itu. Jadi OSI adalah model untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan yang fleksibel, handal dan interoperable. Interoperable itu begini. Antar operator itu bisa begitu berkomunikasi dengan baik ya. Jadi misalnya antara komunikasi satu dengan device satu dengan device lain itu bisa berkomunikasi. Nah, ini kayaknya tidak terlalu ini ya. Jadi model sebenarnya ya.
dia sebenarnya bukan apa itu yang dibilang bukan perangkat ya, tidak begini perangkatnya bahwa kita kalau punya jaringan seperti ini atau punya jaringan LAN seperti ini, enggak ya, ini cuman untuk memudahkan ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ini model OSI yang modelnya seperti ini. Terus ada aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, sama fisikal. Ya, jadi kalau kita dari pengirim itu dari sini dulu aplikasi. Misalnya saya mau buka HTTP, toh HTTP begitu. HTTP ini apa begitu, www apa gitu ya. Aplikasi. Jadi memproses aplikasi. Nanti dia akan turun begitu. Aplikasi ke presentasi, ke sesi, ke transport. Jadi misalnya kalau saya HTTP kalam dedek gitu. Nah ya, session masuk ke transport, masuk ke network, masuk ke data link, masuk ke fisik, masuk ke jaringannya Telkom. Gitu. Di sisi lain ada juga yang ini ada fisiknya, ada data linknya, ada networknya, transportnya, sesi, dan seperti itulah ya. Di sini ada host layer, ini kalian bisa lihat protokolnya. Nah ini yang dibilang protokol. Ya, kalau ini bukan protokol ini ya, ini bukan, ini cuman model. Protokolnya ini HTTP, makanya high kalau HTTP itu hyper transfer apa begitu ya protokol. Kalau FTP file transfer protokol. Dulu saya waktu saya kuliah di ITB itu ada FTP, bukan FTP SCTP ya, ini FTP berbagi drama Korea ya. Jadi dulu waktu di ITB itu ada satu mungkin komunitas yang suka nonton film Korea, mereka bikin FTP ini. Jadi kalau kita terkoneksi ke sini bisa ngambil apapun, mau film Korea apapun itu di-upload di sana. Selain ada juga buku ya. Jadi di sini berbagi file. Di sini file transfer protokol. Kalau kita satu jaringan yang sama, kita bisa ngambil filenya mereka ya tanpa akses apa dan segala macam. Nah, itu enggak pakai kuota ya, enggak pakai kuota. Kita susah ambil saja selama terkoneksi di jaringan LAN yang sama atau LAN yang sama itu bisa kita ambil. Oke. Ini kompresi nanti ya, makanya di sini JPEG, GIF, MPG. Nah, nanti kalian akan jadi data. Kalau di sini data sesuatu yang sudah kita bisa lihat ini. Kalau di sini data. Di sini yang enggak bisa dilihat sama sekali segmen, ya paket, frame, bits. Kalau bits itu 010101 ya. Frame itu perlihatkan saja. Ada berupa apa dikasih kartu. Tunggu. Nah, itu perlihatkan. Sabar. Nah, ini fotokopi banyak-banyak. Sulistia bisa di-mute? Terus kalau bisa dimati. Supaya tahan. Kita Kayaknya juga. dia. Oke. Mantap. Terima kasih. Kayaknya dia lagi naik itu, sorry ya. Oke, itu ini secara apa ya? Ini saja ya. Jadi ini media layer, ini host layer ya. Jadi bagiannya host, ini bagiannya media. Paket, frames, bits, ini sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Ini sudah bahasa mesin kalau kayak begini. Nah, kalau ini ya bisa lihat kan, kalian bisa lihat JPEG ya, bisa lihat GIF, tapi belum bisa dilihat terlalu bagaimana begitu ya. Kalau ini sudah berupa aplikasi, itu example protokolnya. Ya ini medianya ada hub, ada repeater, ya switch, bridge, router di atas ya. Nanti kita akan secara ini. Oke, ini interaksi layer OSI, jadi ada peer-to-peer protokol ya. Peer-to-peer itu dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Ada juga yang tidak. Jadi peer-to-peer itu di layer 4 sampai layer 7 ya, peer-to-peer protokol. Di sini yang 4 sampai 1 itu enggak ada physical komunikasi ya. Ini hanya nanti kita akan bahas satu-satu ini layernya. Tidak dibahas satu-satu sih. Kalau untuk komunikasi data itu cuma sampai layer 2 ya.
karena di situ kita akan main di flow control dengan error control ya, access control itu yang banyak. Kita tidak akan naik di network transport, itu bagiannya jaringan komputer. Jadi ini memang mata kuliah yang berkaitan dengan jaringan komputer. Nah, kalau di komunikasi data kita akan belajar di layer fisik dengan data link, network sampai ke atas itu punyanya orang Jarkom. Nah, kita itu cuman main-main di layer 1 dan layer 2. Oke, guys, ada istilah enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Ya kayak kita mengirim surat ke kantor pos itu kan dikasih masuk di amplop, itu maksudnya dibungkus ya. Istilah enkapsulasi itu dibungkus. Kalau kalian mungkin belajar pemrograman juga ada istilah private, apalagi kalau saya lupa nih yang pemrograman Java itu kan ada private, ada public, itu kan di enkapsulasi, dibungkus. Nah, kenapa perlu dibungkus? Itu data dibungkus, diberikan header dengan trailer, ya, bukan trailer film, ya, bukan trailer film. Header itu kepala penanda, ya, kan di sana nggak bisa berkomunikasi orang. Kalau kita kan bisa ditanya, mau kemana? Mau ke jalan, misalnya jalan Soekarno, oke. Tapi ini kan data, dia tidak tahu mau ngomong sama siapa begitu. Itu semua benda mati. Makanya diberikan header dan diberikan trailer pada sebuah data. Nah, enkapsulasi itu adalah proses pembungkusan data di mana data itu kita kasih header dengan trailer. Jadi dikasih nama pengirim, mau dikirim ke siapa, ya trailer itu lebih ke ini data error atau tidak. Jadi trailer itu namanya juga di belakang, trailer ya, trailer. Trailer atau trailer. Trailer itu di belakang yang kayak abstrak memastikan bahwa data itu benar atau salah. Jadi memastikan ya. Jadi kalau misalnya trailernya dapat 0 itu katanya dibuang aja ya. Nah, ini header. Jadi dari layer 7 itu sudah ada headernya ya. Ada header. Nah, ini baru 010. Data ada trailer ya. Jadi proses pemaketan data, datanya dibikin paket. Sampai mi paketku. Nah, itu kan paketnya dalam bentuk bungkusan ya. Jadi istilah unboxing paket itu enkapsulasi sebenarnya, dekapsulasi kalau kita unboxing. Unboxing guys, itu namanya dekapsulasi. Dibuka dari bungkusnya, kita buka selotipnya, kita buka apa sih itu yang pelindungnya itu yang bisa dipencet-pencet itu kalau stres orang ya itu ya. Jadi itu istilah enkapsulasi. Data juga begitu, harus kita bungkus ya. Jadi datanya kita itu harus dibungkus apa dan segala macam supaya ini mengerti ya. Jadi itu enkapsulasi ini ya. Baru dalam bentuk bit, enkapsulasinya penambahan header dan trailernya itu dalam bentuk bit ya. Makanya ini bit. Nah, di sini media transmisi itu yang dikirim adalah bit. Oke, saya akan masuk satu-satu menjelaskan secara apa ya namanya? Secara singkat sih, tidak terlalu lama. Oke, layer fisik atau paling bawah itu layer fisik ya. Layer fisik itu berfungsi untuk membawa aliran bit atau bit stream. Bit itu bit, stream itu aliran melalui media fisik, kabel, wireless atau fiber optik. Jadi kalau di sini perhatikan kalau nah ini kalau di sisi pengirim ya. Jadi pengirim ini jadi layer fisik itu menerima data dari data link layer ya. Jadi dia menerima data dari data link layer, merubahnya dalam bentuk bit ya. Habis itu mengirimnya melalui media transmisi. Media transmisinya apa? Misalnya kalau kemarin IndiHome bermasalah di Makassar, mungkin di Sumatera tidak di Sumatera mungkin tidak bermasalah. Kemarin itu yang bermasalah di KTI, kawasan timur Indonesia ya. Jadi Sulawesi kena, Kalimantan kena. Nah, ini dia bisa pakai kabel laut. Nah, jadi kalau kemarin itu yang pakai kabel laut bermasalah, ya, termasuk saya pakai Orbit, tidak bisa sama sekali, ya.
pusing pada saat itu. Makanya semua update status. Orang jahat adalah orang baik yang memasang IndiHome di rumahnya sampai update status seperti itu begitu ya. Jadi saking jaringan itu tidak bisa kita apa-apakan. Ini di sisi pengirim ya. Jadi pengirim itu layer data link, layer fisik akan menerima data dari data link. Tapi kalau dia di sisi penerima ya, di sisi penerima dia akan menerima data dari media transmisi, apakah kabel, apakah nirkabel atau wireless atau fiber optik ya, kabel laut. Nah, habis itu dia akan naikkan ke data link layer. Ya, jadi semua punya dua sisi guys ya, ada penerima, ada pengirim, dan harus berpasangan ya. Jadi kalau di sana misalnya pakai layar data link, ya di sini pakai layar data link juga ya, ini pengirim. Oh, atau IC biasanya TX aja ya, transmitter. Biasanya IC TX. Kalau ini jadinya RX, receiver. Kalau TRX dia bisa mentransmit, dia juga merevisi. Dia juga mengirim dan mengerima. Ada istilah TRX. Aduh, sorry. Ini ya. Ini. Kalau TX itu kita bilang dia transmitter. Transmitter itu pengirim. Ada juga namanya RX. RX itu receiver. Kalau TRX, Bu, ya dia mengirim, dia juga menerima. Ya. Jadi ini dia transmitter. Transmitter. Ya, jadi dia bisa mengirim, dia juga bisa menerima ya, seperti itu. Jadi TRX. Oke, layer fisik itu ya. Nah, sekarang saya masuk ke layer data link. Nah, oke. How to ini. Maaf Bu, izin keluar Zoom karena ada mata kuliah lain. Kenapa ada mata kuliah lain? Tabrakan ya jadwalnya ya. Oke, layer data link ini berfungsi untuk memindahkan frame dari satu node ke node lain, dari layer network ke layer fisik atau sebaliknya. Jadi layer data link itu frame. Dia bukan bit tapi sudah frame. Apa itu frame, Bu? Dia punya ukuran sendiri. Kalau bit stream itu kan mana tadi? Sorry. Oh, saya harusnya di sini dulu di ini. Nah, oke. Saya lupa. Nah, untuk layer fisik itu ada beberapa hal yang kalian harus tahu. Jadi layer fisik itu juga bertanggung jawab atas karakter fisik dari interface dan media. Misalnya dia mau pakai wireless kah, atau dia mau pakai kabel kah, atau dia mau pakai optik, itu ada di sini ya. Terus representasi bitnya. Misalnya kalau bit 0 apa, bit 1 apa, biasanya perlu ada representasi bit. Biasanya kalau header itu di depannya 1111. Biasanya di depannya. Kalau selain itu artinya bukan header. Bermasalah ya. Jadi harus tahu representasi bitnya. Misalnya representasi kalau mukanya Bu Farni lagi marah seperti apa, kan kelihatan. Kalau misalnya lagi senyum seperti apa. Begitu juga representasi bit ada. Kalau bitnya misalnya 000, oh itu artinya error. Kalau misalnya bitnya 1111, oh itu bagus. Seperti itu. Kecepatan data, itu yang saya bilang harus sama, jangan sampai terlalu banyak data yang mau dikirim, ternyata kecepatan download tidak sama. Ya, itu biasanya jadinya tidak bagus. Jadi perlu, data rate-nya perlu, sinkronisasi bitnya perlu, ya. Jadi sinkronisasi itu kayak ini, gambarnya lain, mulutnya lain, ya. Itu jangan sampai kayak istilah lip sync begitu, tidak tersinkronisasi. Lain konfigurasinya seperti apa ya, mau point to point, point to multi point ya. Physical topologinya mau pakai bus, mau pakai ring, mau pakai star, mesh atau transmission mode-nya ya.
halfplex, duplex, begitu apa dan segala macam. Ini pekan lalu sudah diinikan, dijelaskan. Oke, layar data link berfungsi untuk memindahkan frame dari satu node ke node lain. Jadi ini sudah layar di atasnya lagi ya. Jadi layar fisik itu layar yang terdekatnya itu adalah layar data link. Jadi dia memindahkan frame dari satu node ke node lain dari layar network ke layar fisik atau sebaliknya. Nah, ini kalau dia di pengirim. Ini kalau dia di pengirim, dia akan menerima data dari layar network. Jadi memindahkan frame. Nah, kalau yang saya bilang tadi, kalau di fisik itu berupa aliran bit, kalau di data link itu frame. Ya, frame itu apa? Dia memang punya ukuran. Ya, satu frame itu berapa? Jadi dia sudah ada header, ada data, ada trailer. Jadi ada frame. Saya lupa trailer apa Taylor ya, Taylor kayaknya. Data link layer ini ke fisik, ini dari network. Nah, sebaliknya ya dari fisik ke network. Ya, seperti itu Ji. Bedanya ya. Bedanya itu kalau di fisik bit dan dia ketemunya sama media, kalau di data link itu dia memindahkan frame dan dia ketemunya sama transport dengan data link. Fungsinya apa selain itu? Dia framing, membingkai. Jadi ada data itu dibingkai Ki. Ini satu frame, ini dua frame, ini tiga frame ya. Terus physical addressing, nanti kita akan belajar physical addressing. Jadi pengalamatan secara fisik. Terus di sini kontrol alirannya, ya, error kontrolnya sama akses kontrolnya. Di sini kita akan juga belajar nanti flow control, error control sama akses kontrolnya seperti apa. Oke. Ada istilah hop to hop delivery ya. Jadi hop to hop delivery itu ini. Hop itu seperti ini. Nah, hop to hop itu ini. Ini hop, satu hop ya. Ini juga satu hop. Oke. Nah, habis ini juga ini kayaknya. Ini kayaknya satu hop ini ke sini. Ini ke sini lagi satu hop. Itu namanya hop to hop delivery. Ya. Kalau layar data link itu sampai sini jadi ya hop to hop ini. Ya. Memastikan perpindahan dari satu hop ke hop lain, ya. Jadi hop itu satu kali lompat ya. Jadi kalau dua hop itu 1 2 gitu ya. Kalau satu hop itu begini, ini satu hop, ini satu hop ya, ini satu hop lagi end system ya. Jadi hop to hop delivery. Karena nanti akan ada lagi source to kayak network ya, source to host ya. Jadi kalau ini hop-hop gitu. Jadi data link itu memastikan, oh ini data sudah pindah ke sini, selesai. Oh ini data sudah pindah ke sini, oke selesai. Ini data sudah pindah ke sini, selesai. Seperti itu. Ya, jadi layar data link seperti itu, memframing. Oke ya, itu hop to hop delivery. Karena nanti di ini ada source to host ya, di layar network. Oke. Saya akan masuk ke layar 3 atau layar network. Berfungsi untuk pengiriman paket. Jadi ini sudah paket, bukan lagi frame. Kalau tadi frame, nah ini paket. Jadi paket betul-betul sudah ada dari frame diubah ke paket, ada proses pengubahan. Terus layar network itu berfungsi untuk mengirim dari host ke destinasi ya, jadi source, jadi sama-sama host. Jadi kalau tadi itu data link tidak dia tidak memastikan perpindahan dari sumber ke tujuan. Jadi ini ada source itu sumber, jadi host sumber ke destination host, tapi dia sudah berupa paket bukan frame ya. Nah, makanya ada ini yang saya mau perlihatkan. Bedanya layar data link dengan layar network ya, layar network itu, nah ini kalau layar data link itu di sini kita mainnya di sini dia. Bagaimana dia memastikan mengirim itu ya frame itu dikirim dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tapi kalau network itu memastikan pengiriman dari source to destination. Jadi misalnya ini end systemnya A,
A itu mau berkomunikasi dengan misalnya D. Nah, yang main di situ adalah layer network, memastikan bahwa selesai, ya, selesai dari A mengirim data ke D. Makanya itu makanya ini layer network itu selain dia menerima data dari transport, terus mengirim ke data link, atau sebaliknya menerima dari data link terus menaikkan ke transport, ada namanya logical addressing. Kalau tadi layer data link kita cerita tentang pengalamatan fisik, kalau di network itu ada namanya pengalamatan secara logika, ya. Terus ada routing. Routing itu merutekan karena biasa sudah banyak jaringan di situ atau sudah banyak ini. Ya, routing itu di sini nih. Ini routing nih. Routing. Jadi ada hub, ada routingnya. Nih, ya merutekan gitu. Bisa lewat sini atau bisa lewat sini. Ya, jadi ini rutenya. Rutenya lewat sini. Jadi dia routing. Ada istilah routing, ada istilah logical addressing. Jadi itu fungsinya si apa layer network, ya, layer network. Ini cepat saja, nggak terlalu banyak. Jadi nanti kalian baca-baca, ada tugasnya. Kalau layer transport berfungsi untuk pengiriman pesan dari proses ke proses lainnya. Proses adalah program yang berjalan pada host. Oke, perhatikan. Nah, dalam laptop kita ada namanya proses. Proses itu apa? Program yang berjalan. Jadi kayak begini proses. Proses. Saya Zoom itu proses. Saya buka YouTube itu proses. Ngeklik sesuatu itu proses, ya. Jadi ada saya punya device. Dalam device saya itu ada lagi proses yang berjalan, ya. Jadi kalau layar transport itu berfungsi untuk pengiriman pesan dari proses ke proses lainnya. Nah, ya. Jadi kalau tadi network dia cuman main ini. Jadi network itu cuman sampai main di sini dia. Sampai depan rumah, Ji. Misalnya ada surat, oh sudah sampai, misalnya dikirim dari A ke D. Network itu sudah dia kirim A, ya, selesai ke D, selesai tugasnya network. Nah, kalau tugasnya transport, dia masuk lagi. Dia masuk lagi tuh. A kirim apa sih? Oh, A ternyata kirim uang. Oh, kirim uang. Oh, ini diterima uang enggak? Diterima di sana. Jangan sampai bukan uang, jangan sampai cuma kertas. Nah, itu. Jadi kalau layar transport itu memastikan program yang berjalan atau proses yang berjalan pada device kita itu adalah betul-betul itu. Itu maksudnya, ya. Jadi masuk. Makanya ada istilah port, ada istilah pengalamatan fisik, ya. Pengalamatan fisik itu jaringannya LAN, MAN, WAN. Kalau fisikal itu sudah masuk IP address, logikal, ya. Logikal itu sudah masuk IP address, baru nanti di transport masuk ke port berapa, ya. Nih, kita kan punya banyak port di sini. Makanya tadi di apa? Di nomor berapa itu yang dijawab sama anak-anak? Nomor 3 ya. Nomor 1 ya. Berapa port yang dibutuhkan? Berapa kabel yang dibutuhkan? Karena satu device itu bisa ada istilah multitasking, ya. Banyak task yang kita lakukan, task ini, task itu, seperti itu. Oke, clear all flowing. Nah, itu ya, jadi proses. Proses itu apa, Bu? Kalau kalian sudah ambil sistem operasi, biasanya sudah ngerti apa itu proses, ya. Proses adalah program yang berjalan pada host. Jadi data ini, ya, segmen gitu. Adalah. Apa fungsinya selain itu, apa fungsinya layer transport? 1, service point addressing, connection control, ada flow control, ada juga error control. Jadi ada yang bertanya, Bu, tadi di data link ada juga flow control. Tadi di apa namanya? Di data link juga ada error control. Apa bedanya, Bu? Ada, ya. Jadi ada bedanya.
ada bedanya flow controlnya di layar transport dengan ada bedanya flow controlnya di layar data link. Nanti kita pelajari masing-masing ya. Connection control, segmentasi, dan ini. Cepat saja. Oke, ini proses to proses delivery ya. Jadi kalau tadi ini sampai masuk nih. Jadi sampai masuk. Jadi kalau network layer itu sama host, cuman host ya. Network itu terhubung komputernya Bu Farni dengan komputernya Andi Tenri misalnya, terhubung. Tapi belum tentu proses yang saya jalankan itu terhubung gitu ya. Jadi kalau network itu hanya memastikan terhubung antara host dengan host. Tapi kalau proses ya itu memastikan pengiriman itu betul-betul terjadi. Ya, pengiriman apa yang saya lakukan itu terjadi ya sampai. Jadi itu bedanya. Jadi masing-masing punya fungsi ya. Masing-masing punya fungsi, punya tanggung jawab sendiri, tidak boleh dimasuki satu-satu. Layer network tidak akan bisa mengambil fungsinya layer transport. Sebagai yang lain juga seperti itu. Transport tidak bisa mengambil misalnya fungsinya data link atau apa dan segala macam. Ya. Oke, layar sesi ini sebenarnya tidak terlalu bagaimana, dia hanya untuk optimalisasi saja ya, tapi sekarang juga dipakai ya. Jadi berfungsi sebagai kontrol dan sinkronisasi ya. Jadi dia cuman dialog kontrol dengan sinkronisasi. Sesi itu tidak terlalu bagaimana, makanya di TCP/IP itu dia hilang ya. Kalau kalian lihat di sini nih. Nah, ya. Jadi sesi dan presentasi itu sebenarnya tidak terlalu krusial. Maksudnya kita masih bisa mentolerir fungsi dari yang lain itu mungkin bisa disatukan ke aplikasi. Makanya di TCP/IP itu dia hilang. Session dan presentasi itu hilang. Yang ada cuman aplikasi. Karena tidak terlalu masih bisa kita maklumi kalau fungsi itu tidak ada. Ya, misalnya kalau kita pakai jilbab. Pakai jilbab, hal yang perlu mungkin jilbabnya ya harus pakai peniti ya, pakai peniti atau pakai pentul. Tapi kalau misalnya mau pakai apa? Mau pakai bros di sini kayaknya enggak penting Ji, ya. Pakai pentul juga masih bisa Ji. Asal menutup aurat begitu ya. Jadi model TCP/IP itu menghilangkan sesi dan presentasi. Karena memang secara fungsi kalian lihat itu tidak terlalu bagaimana. Dia sebagai kontrol dan sinkronisasi. Ya, hanya mengontrol saja. Oh ya sampai sini. Oh mensinkronkan. Apa sekarang yang dikirim? Oh ya ini ya. Itu sinkron. Presentasi sebagai translasi, kompresi sama enkripsi ya. Kompresi tahu kan? Kompres itu kayak JPEG ya, dikompres begitu. Dikompres ya supaya tidak memakan banyak memori, tidak memakan banyak bandwidth, yaitu dikompres. Kalau encrypt dilindungi supaya tidak semua orang bisa baca, tidak semua orang bisa buka. Kita translasi itu dari kata translate ya, translate itu menerjemahkan. Misalnya yang tadinya pakai misalnya kita mau kirim gambar ya, kirim gambar begitu, video gambar atau video atau apa itu ditranslasikan ke dalam bentuk apa begitu ya, diterjemahkan supaya bisa dikompresi, bisa dienkripsi dan bisa dibuat tadi segmennya, paketnya apa dan segala macam seperti itu. Jadi ini dianggap bisa ya. Jadi fungsinya translasi, enkripsi dengan kompresi. Nah, layar aplikasi tidak bisa hilang karena dengan layar aplikasi, disitulah kita bisa berinteraksi dengan proses atau program yang ada pada device. Ya, jadi layar aplikasi itu berfungsi untuk menyediakan layanan pada user atau pengguna. Ya, jadi layar aplikasi ini yang kita lihat. Zoom itu layar aplikasi. Zoom kelihatan ke kita ada user interface-nya, itu aplikasi. Ya, apalagi Word itu aplikasi. Ya, misalnya seperti itu. Jadi itu layar aplikasi, berfungsi untuk menyediakan layanan pada user atau pengguna. Jadi dia sudah data, dia sudah pesan ya. Jadi pesan itu memang mulai dari layar transport itu sudah pesan. Karena memang sudah networknya dari network itu sudah pesan sebenarnya.
message, makanya data bagian host ya, bagian host. Oke. Apa yang terjadi di layar aplikasi? Ya ada network virtual terminal, kita bisa mentransfer file, mengakses, kita juga bisa bikin manajemen file, ada layanan email, ya ada layanan direktori sebagiannya seperti itu, ya. Jadi ini rangkumannya, kalian bisa baca ya dalam bahasa Inggris. Oke. Saya tes dulu, siapa tahu ada yang tidur. Oke, Nurul Ilmi Hussein, ada Nurul Ilmi Hussein? Hadir, Bu. Ya, Nurul Ilmi, coba sebutkan 7 layer yang saya tadi jelaskan satu-satu. Sebut nih saja layer apa. Dari pertama. Apa pertama? Tak bagus jaringannya kan Nurul Ilmi. Hasni. Hadir, Bu. Saya Nurul Ilmi, Bu. Yeah. Oh, Nurul Ilmi. Oh ya. Coba sebutkan 7 layer tadi yang saya sebut-sebut. Apa? Layer. Yang pertama. Yang pertama itu application layer. Layer Terus saya mau yang pertama. Layer fisik dulu, layer fisik. Dari bawah ke atas. Application layer terakhir, Ibu. Iya, aplikasi layer terakhir. Layer fisik. Berarti physical layer, data link layer, iya, network, iya, transport, presentation layer dengan application layer. Oke, makasih Nurul Ilmi. Oke, iya. Satu lagi, saya butuh satu orang lagi. Tiara, ada Tiara? Ada. Tidak ada Tiara. Astiani Ismail, ada Astiani Ismail? Iya, Bu. Oke, Astiani Ismail. Saya tanya. Layer apa? Layer apa yang ketemunya sama layer transport dan layer presentasi? Layer apa tadi? Layer apa? Kayak lapisan apa yang dia ketemu sama layer transport, terus dia juga ketemu sama layer presentasi? Apa? Layer session. Oke, layer session. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Iya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke TCP/IP ya. Jadi kalian tadi sudah mengenal layer OC, jadi bisa dari atas ke bawah atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Kalau misalnya mau menyebutkan dari aplikasi ke fisik, itu artinya kita pakai kacamata pengirim. Tapi kalau saya bilangnya dari layer fisik naik ke
aplikasi itu kita pakai mindsetnya si penerima. Nah, sekarang ada TCP/IP. TCP/IP itu Transmission Control Protocol, garing Internet Protocol. Nah, di sini ya. Nah, di sini itu sebenarnya dia cuman punya 1, 2, 3, 4 layer ya. Jadi data link dengan fisik itu disatukan. Disatukan itu sebagai layar fisik, layar data link dan fisikal. Saya cepat saja ini karena sama aja sebenarnya. Cuman ini lebih disederhanakan. Terus network internet itu dia bilang internet protokol ya. Jadi internet protokol dianggap sebagai dia punya ini ada protokolnya ARP, ICMP, IGMP, RARP ya. Terus kalau transport juga disebut dengan TCP yang sering banyak dipakai itu TCP. Dia punya protokol lain ada UDP, ada SCTP, bukan SCTV ya, SCTP. Nah, aplikasi, presentasi dan sesi itu dianggap satu application. Jadi tahu ya perbedaannya. Nah, ini yang membedakan. Membedakan itu kalau di OSI itu betul-betul pure 7, kalian bisa sudah tahu fungsinya. Nah, kalau di data link di layar TCP/IP itu, model TCP/IP itu ada beberapa layer yang disatukan. Misalnya ini, aplikasi, presentasi sama sesi gabung. Ya, gabung. Ini protokolnya ada SMTP, FTP, HTTP, DNS, ya, domain name apa ini DNS domain name apa gitu ya. SNEP, SNMP sama telnet dan lain-lain. Ada ya network internet dan segala macam. Jadi ini kalian harus bisa nanti pekan depan kalau saya tanya karena ini Ji mampu membedakan dan mampu membedakan modelnya ya. Kalau saya bilang coba bedakan model OSI sama model TCP ya gambar. Kalau OSI ada 7 layer, kalau TCP cuman 4 layer. Seperti itu. Masing-masing protokolnya. Oke. Nah, itu layer pada TCP. Nah, ini dia. Cuman 4. Physical dan data link layer. Network layer ya, network layer itu yang biasa kita pakai itu IP, istilah IP, IP address ya. Internet working protocol atau internet protocol. Ada lain address resolution protocol ya, reverse address-nya, ada internet control message protokolnya, ada internet group message protocol. Nanti dibahas satu-satu lebih mendetail. Transport ada TCP, transmission control protocol, ada UDP, ada stream control transmission protocol ya. Terus ada application. Jadi dia cuman punya 4. Seperti itu. Oke, itu sebenarnya selesai untuk kita ya. Jadi kalian kan tujuannya tadi apa? Tujuannya itu tadi ini. Bagaimana kalian bisa menjelaskan dan membedakan konsep arsitektur komunikasi data, OSI layer dan TCP/IP. Jadi bisa membedakan model OSI dengan model TCP/IP. Terus bisa menjelaskan alur enkapsulasi ya. Jadi kalau di data link itu kalau di fisik masih bit Bu, masih bit 01010101 begitu. Kalau next di data link Bu, dia sudah di frame. Di frame artinya oh bit ini sudah satu frame, satu paket. Oh bit ini satu bingkai ya. Ini satu bingkai. Jadi ini. Naik lagi sudah paket ya. Naik ke network itu dia sudah paket. Mengirim paketnya dari rumah satu ke rumah lain tanpa dibuka paketnya. Jadi dia cuman mengirim oh ini ke komputer sini. Oh ini komputer sini. Masuk ke transport dia akan proses ya. Betul enggak delivery prosesnya terjadi? Karena proses itu adalah program yang berjalan dalam port kita. Masuk lagi di layar sesi cuman sinkronisasi, di layar 6 dikompresi atau ditranslasi, di encrypt. Layar aplikasi kita sudah bisa lihat apa yang terjadi di situ. Oke, tambahan pengetahuan adalah ini ya. Addressing, pengalamatan, jadi address. Jadi kenapa misalnya layar bisa layar apa ya?
layer data link atau layer network sama transport sama aplikasi itu berbeda-beda karena di sini mainnya, ya. Di sini. Jadi hal yang penting itu dalam komunikasi. Komunikasi itu adalah alamat, ya, pengalamatan. Terkadang kita berkomunikasi tapi salah alamat. Toh, misalnya update status. Update status. Sebenarnya saya mau update status hanya menyindir satu orang begitu. Saya menyindir satu orang misalnya. Hari ini saya mau makan es krim karena saya sindir teman saya yang lagi ulang tahun. Tapi salah alamat, dia update status di WA, semua orang jadi tahu. Ya, jadi istilah komunikasi itu cuma pengalamatan. Ya, pengalamatan atau maksud kita mengirimkan data itu sama siapa? Ya, seperti ini juga dalam komputer, dalam komunikasi data seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kalian tahu khusus di pengalamatan. Singkat saja ya. Jadi pengalamatan itu ada 4, guys. Ada pengalamatan fisik atau physical address ya. Jadi ini pengalamatan fisik. Ada logical ini sudah main internet ya. Internet address itu 192. Nanti ada kelas-kelasnya. Ada port, ada spesifik ya. Ada spesifik address. Kita akan satu-satu. Nah, begini mainnya. Ya, coba kalau kalian lihat, jadi tadi ada 4. Nah, physical address itu paling bawah. Ya, paling bawah. Dia mau kemana begitu? Dia masuk LAN mana? Dia masuk mana? Ya, jadi ini paling bawah. Ya, paling bisa dilihat kasat mata. Oh, komputer itu yang dituju. Oh, komputer itu yang dituju. Oh, yang di sana dituju. Makanya ada topologi. Ya, oh itu. Nah, naik lagi. Setelah kita masuk ke komputer itu, nah, di dalam itu ada IP address. Ya, misalnya kalau kita terkoneksi ke internet, selama kita tidak terkoneksi ke internet, ya tidak ada. Logical itu tidak ada. Makanya ada biasa 192 titik-titik apa, begitu ya. Kalau kita, saya mohon maaf, saya mungkin cerita begini. Ada yang pernah bertanya, bagaimana caranya kita mengcounter situs yang sebenarnya tidak boleh kita buka? Ya, dia bilang tidak ada cara. Caranya adalah ya hilangkan namanya begitu. Tapi kalau kita buka pakai DNS-nya misalnya 192.168.25 kan kalian itu kalau ngakses internet ya gini kan. Saya ini dulu. Nah, kalian kan kalau akses internet misalnya www.facebook ya. Nah, ini yang kalian bisa baca. Ini yang kalian bisa baca atau ini yang di layer. Ini yang di specific address begitu. Ini yang kelihatan di layer specific address. Atau yang kita bisa baca. Tapi sejatinya yang dibuat oleh si logical address itu begini guys. 192 ya. Ini yang dia bikin ini. 192.155.127.078. Ini sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ini diblok, ini masih bisa diblok. Tapi kalau ada orang yang hafal ininya, logical address-nya sudah selesai, masih bisa dibuka. Oke, masih dibuka. Jadi ini ada istilah ini dibilang IP address atau logical address. Nanti kalian akan belajar kelas A, kelas B itu di jaringan komputer belajarnya. Saya tidak mengajarkan di sini, cuman kalian harus ngerti ada alamat-alamat seperti itu. Ya, sudah dapat hostnya, ya, tapi IP-nya harus kita cari. Ya. Oke, physical address, terus ada logical address, ada port. Port itu ini masuk di port mana? Kita kan biasanya buka Facebook, buka YouTube, buka Zoom, apalagi buka apa? Nah, itu ada port. Jadi komputer itu kita itu sudah multitasking. Ya, dalam satu waktu kita bisa melakukan banyak hal. Makanya ada port. Port itu apa ya? USB yang kalian kita bisa masukkan ya. Hanya ada istilah port address ya. Terus spesifik ya, sudah memproses seperti itu. Ini begini mainnya ya. Jadi fisik paling bawah baru masuk ke logic, masuk ke port karena ini bagian proses ini pasangannya data link dan fisik. Ini kerjaannya si data link sama fisik. Dia akan mengirim data berdasarkan alamat fisik.
Kalau si network dia akan mengirim data berdasarkan alamat logik atau IP address yang dituju. Oke. Kalau transport dia akan mengirim data berdasarkan alamat port. Jadi dia tidak akan berhenti kalau tidak ketemu sama alamat portnya. Oke. Nah, specific address itu ya lain lagi, dia sudah masuk ke aplikasi. Misalnya www.facebook.com itu kan kita sudah tahu specific address-nya, www.umi.ac.id ya, www.kalam apa gitu, kita langsung minta specific address-nya ya, nanti dia cik gitu. Kalau ini kan kerjaannya alat, kalau ini kita kerjaannya kita nih. Misalnya saya mau buka era muslim misalnya ya, itu namanya specific address, atau www siakat, itu specific address guys. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya diinterrupt aja ya. Maaf Bu, menurut saya salah penjelasan tak Bu? Ya enggak apa-apa ya, diinterrupt aja. Sorry. Kenapa saya stop? 932 ya, sedikit lagi. Karena tadi kan kita banyak bertanya. Nah, ini kalian bisa baca saja ya pengalamatan fisik ini. Jadi ada ini nih. Ya, jadi pengalamatan fisiknya ada source address ya. Nah, ini. LAN-MAN ya. Jadi dia ke LAN mana, ke MAN mana begitu. Seperti itu jadi pengalamatan fisik ya. Kalau address itu dia sudah masuk ke IP address. Portnya itu sudah masuk ke sini, dia masuk ke sini ya. Nah, itu fungsinya dulu saya jelaskan ke kalian secara ini. Nah, itu ya. Oke, itu. Pengalamatan fisik dikenal sebagai link address, yaitu alamat dari node yang dituju LAN atau WAN, atau dikenal dengan low level address. Misalnya Ethernet menggunakan 6 byte atau 48 bit. Nah, jadi ini. Jadi dia baru misalnya ini ya, destination address does not match, that packet is drop. Jadi kalau tidak ya sudah di drop, anunya di drop ya, datanya di drop. Itu mungkin sebenarnya ini yang saya mau jelaskan ke kalian, bahwa letak perbedaan dari layer itu, makanya TCP/IP itu membuat seperti ini adalah di sini ya, di pengalamatan fisik, pengalamatan logik dengan port ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi misalnya kayak ini pengalamatan fisik. Source-nya ini ya. Nih, source-nya 10. Dia mau kirim ke 87. Nah, jadi memastikan layar data link itu akan mencari di mana itu 87. Oh, di sini ya. Jadi dia akan mengirim ke jaringan yang dituju itu 87, seperti itu ya. Jadi source sama hostnya. Nah, kalau si network itu memastikan sampai ke sini. Nah, IP address. Kalau IP address itu ini ya, IP address. IP address itu agar host dapat diidentifikasi dengan unik. Jadi host itu kalau pakai logical address tidak ada logical address itu yang sama, dia unik ya. Dia unik katanya. Seperti itu data link layer. Oh, jadi dia masuknya di data link layer. Sudah main di network. Ini sudah ada network kelihatannya. Kalau ini tadi cuman main di data link karena memang alamat fisik. Jadi alamat fisik itu cuman sampai di data link. Kalau IP address kita sudah masuk ke network layer ya. Jadi ini ada A, ada P ya. Jadi disebut juga IP address ya. Ini dalam IP address-nya itu A dengan P. Nah, kalau di sini portnya sudah masuk di transport, sudah masuk lagi di aplikasi ya kalau dia gitu. Karena kita sudah menjalankan program yang kita butuh. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Saya stop.